Selamat sore semuanya. Hari ini saya akan memberikan tutorial cara olah data ya, olah data kuesioner menggunakan program SPSS dari awal sampai akhir, dari mulai uji statistik deskriptif sampai pengujian hipotesis. Nah, ini adalah model yang akan kita olah, yaitu motivasi, kompensasi, dan juga kinerja sebagai variabel Y gitu. Nah, ini ada dua variabel independen yang terdiri dari motivasi dan juga kompensasi, sedangkan untuk variabel dependennya yaitu variabel kinerja atau variabel Y. Nah, ini ya, saya akan memberikan langkah-langkahnya, meskipun di sini sudah ada outputnya yang sudah kita kerjakan bareng-bareng tadi, tapi saya akan memberikan langkah-langkahnya gitu. Oke, yang pertama, kita lakukan uji statistik deskriptif dulu. Oke, kita langsung buka program SPSS kita ya. Eh, Pertama, kita harus impor data kita dulu dengan cara mengklik file pada pojok kiri atas, file, lalu open, lalu kita pilih data. Dan kemudian kita cari di mana tempat menyimpan filenya tadi. Saya simpan di sini ya. Nah, bagian files of type-nya ini jangan lupa kita ganti Excel. Biar apa? Biar kebaca, biar kedeteksi gitu. Nah, hari ini yang akan kita bahas soal simulasi UAS. Nah, untuk worksheet-nya kita pilih yang bagian halaman kedua ya, yang bagian skornya. Lalu klik OK. Maka akan tampil eh, seperti ini ya, skor kuesioner di layar Bapak Ibu semua. Nah, ini ada rata-rata dari masing-masing variabel, ya. Ini rata-rata untuk X1, ini rata-rata untuk X2, dan ini rata-rata untuk variabel Y. Kemudian untuk masing-masing variabel juga sudah ditotal ya di sini. Jadi datanya sudah lengkap. Kemudian kita mulai untuk melakukan uji statistik deskriptif. Caranya, klik Analyze, lalu kita pilih deskriptif statistik, kemudian pilih deskriptif. Nah, oh ya, untuk statistik deskriptif, kita hanya butuh rata-ratanya dari masing-masing variabel. Nah, untuk rata-rata dari variabel X1, itu yang ini ya, ini. Kemudian rata-rata untuk variabel X2, itu yang ini. Kemudian rata-rata untuk variabel Y. Nah, ingat, kita hanya mengambil rata-ratanya saja, gitu. Lalu pilih option, dan ini kita centang ya, bagian-bagian yang ingin kita ketahui, yang ingin kita tampilkan di output. Saya rasa hanya butuh mean, standard deviation, minimum, dan juga maksimum. Udah ini aja nggak apa-apa. Terus continue, lalu diklik OK. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini ya Bapak Ibu ya, statistik deskriptif. Nah, ini, tabel ini kita copy ke Microsoft Word, kayak gitu. Nah, udah, kalau udah gitu, setelah uji statistik deskriptif, lalu kita lakukan uji instrumen. Uji instrumen terdiri dari uji validitas dan juga reliabilitas. Pertama, kita lakukan uji validitas terlebih dahulu ya. Pertama, klik Analyze, lalu kita pilih Data Reduction, pilih faktor. Nah, untuk itu caranya harus per variabel ya, teman-teman ya. Jadi X11 sampai X15. X15 ya. Maaf, ini agak salah kayaknya. X11. Ini X14 ya, teman-teman ya. X14, sedangkan ini X15. Nah, oke, udah bener. Kembali lagi tadi, analyze, lalu data reduction, factor, kemudian X11 sampai X15 kita pindah ke kolom variabel, lalu pilih OK. Nah, ada tiga tabel ya di sini teman-teman.
yang kita ambil adalah tabel yang ada komponen matriknya. Nah, tabel ini kita kopikan ke Microsoft Word gitu. Gitu juga dengan untuk variabel kedua ya. Variabel X2 sama kayak tadi, analyze, data reduction, lalu vector. Ini kita riset dulu, kembalikan. Nah, sekarang gilirannya yang X2. X21 sampai X24 gitu. Kita pindah ke kolom variabel, lalu klik OK. Nah, bagian ini Bapak Ibu, komponen metriknya yang akan kita analisis ya. Ini silakan di copy di Word kayak gitu. Nah, terakhir yang harus kita uji validitas yaitu variabel Y gitu ya. Analyze, data reduction, lalu vector. Ini di reset dulu. Kemudian pilih yang variabel Y1 sampai Y4 karena ada 4 pertanyaan gitu. Pindah ke kolom variabel, lalu pilih OK. Nah, ini nih, komponen metrik ini nih. Variabel ini, tabel ini yang kita copy ke Microsoft Word kayak gitu. Nah, kalau sudah kita lakukan uji validitas, yang kedua adalah uji reliabilitas gitu. Reliabilitas caranya klik aja analyze, lalu kita pilih scale, kemudian pilih reliability analysis ya. Nah, sama kayak tadi ya, per masing-masing variabel X11 sampai X15 kita pindah ke bagian kolom items, lalu dicek, ini pastikan alpha ya bagian ini, kemudian pilih OK. Nah, kolom yang tabel yang kita ambil adalah tabel yang ada Cronbach alfanya, yang tabel reliability statistik. Berarti ini ya, ini kita copy dan dipastekan ke Microsoft Word kayak gitu. X1 sudah, sekarang lanjut ke X2. Kita uji reliabilitas untuk X2, analyze, lalu scale, reliability analysis, kemudian ini dibalikan ke sini ya, di reset aja biar cepat. Lalu X2, X21 sampai X24 gitu kan. Kita pindah ke bagian items, ke bagian kanan, lalu pilih OK. Nah, ini ya, reliability statistik. Nah, ini yang ada Cronbach alpha-nya, ini yang akan kita copy untuk dipaste ke Microsoft Word kayak gitu. Oke, kalau udah gitu, kok nggak bisa hilang sih? Misalnya deh. Oke. Terakhir, yang variabel Y ya. Caranya analyze, kemudian scale, reliability analysis. Ini kita riset aja, kemudian ambil yang kolom, ambil yang Y. Y1 sampai Y4, gitu kan? Kita pindah ke bagian kanan, lalu pilih OK. Nah, mohon maaf ini nggak terlalu kelihatan ya, tapi yang kita ambil adalah kolom yang ini nih. Reliability statistik, yang ada Cronbach alpha-nya, kita copy, lalu dipastekan ke Microsoft Word. Gitu. Nah, kita sudah melakukan uji validitas dan juga reliabilitas. Selanjutnya kita lakukan uji asumsi klasik. Gitu ya. Ini gimana sih caranya ngilangin? Oke. Uji asumsi klasik, caranya analyze, lalu kita pilih regression, lalu pilih linear. Nah, kemudian untuk kolom dependennya ya, dependennya, aduh, nah untuk kolom dependennya, kita kasih yang total Y, sedangkan untuk yang independen, kita kasih total X1 dan juga X2. Ini adalah variabel independen X1 dan juga variabel independen X2 gitu. Nah, kalau udah, kita pilih statistik.
Nah, kemudian ini nih, bagian collinearity diagnostik, ini kita checklist, kemudian pilih continue. Kalau udah gitu, bagian plot, kita klik. Nah, Z-pred, Z-prednya kita pindah ke X, sedangkan S-receipt kita pindah ke Y. Histogramnya kita checklist, lalu pilih continue, kemudian bagian save kita klik. Nah, ini nih, yang harus kita centang adalah unstandardized bagian residuals. Ini ya, lalu continue, kemudian bagian optionnya ini pastikan 0,05 probability-nya. Tuh, udah continue, kemudian oke. Nah, maka akan muncul output seperti ini Bapak Ibu semua. Akan muncul output. Nah, banyak kayak gini. Nah, pertama, kita untuk melakukan uji normalitas kan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov ya. Caranya, dari hasil tadi kan, kita gulir ke bagian samping, maka akan keluar nilai residualnya. Nah, nilai inilah yang nantinya akan kita proses untuk yang akan kita gunakan untuk mencari uji normalitas gitu caranya. Klik analyze, lalu kita pilih ini non-parametric test ya. Kemudian pilih one sample KS. KS itu Kolmogorov-Smirnov ya. Klik aja. Nah, lalu kita ambil nilai ini nih. Nilai unstandardized residual, ini aja yang diambil ya. Pilih ke kanan, lalu klik OK. Nah, maka akan muncul ini nih. One sample Kolmogorov-Smirnov test. Nah, ini bisa kita copy ya, bisa kita kopikan. Bisa kita copy, kemudian dipastekan ke Microsoft Word. Nah, kolom yang harus kita ambil pertama, kolom ini nih. Tabel yang akan kita ambil. Tabelnya yang pertama tabel ini. Tabel summary. Nah, ini kita ambil untuk uji determinan atau uji R-square, kita menggunakan tabel ini. Untuk uji ANOVA ini, kita gunakan untuk uji F. Kemudian koefisien ini kita gunakan untuk uji multikolinearitas dan juga uji hipotesis ya. Kemudian untuk tabel, mana lagi nih? Nah, scatter plot ini untuk uji heteroskedastisitas ya. Lalu untuk ini, one sample Kolmogorov-Smirnov ini untuk uji normalitas. Jadi itu tabel-tabel yang harus kita kopikan ke Word gitu. Ini adalah hasil dari perhitungan tadi ya, uji statistik deskriptif ya. Yang kita ambil ada nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata dan juga standar deviasi. Ini silakan nanti dijelaskan gitu kan. Kemudian untuk uji instrumen, uji validitas, dikatakan valid apabila memiliki nilai loading faktor lebih dari 0,05. 0,5, maaf. Nah, untuk X1, dia semuanya memiliki nilai loading faktor lebih dari 0,5. Artinya, semua item bisa dikatakan valid. Kemudian yang untuk X2, kita lihat semuanya memiliki nilai loading faktor lebih dari 0,5, artinya semua item pada masing-masing pertanyaan ya, pada variabel kedua atau X2 itu semuanya valid. Begitu juga yang ketiga nih, variabel Y atau variabel dependennya. Nah, memiliki nilai loading faktor di atas 0,5 semua ya. Artinya semua item pertanyaan itu valid gitu. Next, kita uji reliabilitas. Untuk variabel motivasi nih tadi. Nilai Cronbach alfanya 0,917. Lebih dari 0,6. Artinya bisa dikatakan reliable. Begitu juga dengan kompensasi dan juga variabel kinerja. Ini semuanya memiliki nilai Cronbach alpha di atas 0,6. Artinya semuanya reliable ya. Gitu. Next, kita lakukan uji asumsi klasik.
Nah, untuk uji asumsi klasik, teman-teman bisa lihat ya, uji normalitas digunakan untuk melihat apakah data berdistribusi normal atau tidak, gitu kan. Bisa dikatakan normal apabila memiliki nilai sig ini sebesar lebih dari 0,05. Nah, ini kebetulan nilainya 0,6, artinya lebih besar dari 0,05. Artinya data bisa dikatakan berdistribusi normal. Itu. Kemudian yang kedua, uji multikolinearitas melihat nilai ini nih, nilai tolerance dan juga nilai VIF. Nilai VIF harus kurang dari 10. Sedangkan nilai tolerance harus lebih dari 0,1. Nah, ini semua memenuhi syarat karena nilai VIF-nya ini kurang dari 10 ya, hanya satu, nilainya 1, kemudian nilai toleransinya tuh 0,9, artinya udah lebih dari 0,1, bisa dikatakan bahwa eh, tidak terjadi adanya multikolinearitas. Itu. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas. Ini bisa dilihat dari output scatter plots ya. Apabila apabila titik-titik menyebar dengan tidak membentuk pola tertentu, maka data bisa dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Dan kebetulan ini data menyebar dan tidak membentuk pola, gitu kan. Jadi bisa dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Gitu. Next, uji hipotesis. Ada uji F, uji simultan ya. Kita mengambil dari tabel ANOVA tadi dan dilihat dari nilai sig-nya 0,000. 0,000. Uji signifikansi ini bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara simultan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Dan nilai signifikansinya 0,000 kurang dari atau lebih kecil dari 0,05. Artinya, secara bersama-sama variabel independen ya mampu mempengaruhi variabel dependen gitu, memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Next, uji T atau uji hipotesisnya ya ini ya. Langsung aja kita melihat dari nilai koefisien. Ini nih. Kita lihat dari nilai ini nih. Ini dan juga nilai betanya. Apabila nilai signifikansinya kurang dari 0,5, maka bisa dikatakan hipotesis didukung. Sebaliknya, apabila nilainya lebih dari 0,05, maka hipotesis tidak didukung. Untuk hipotesis pertama dia tidak didukung karena signifikansinya kurang atau lebih dari 0,05. Di sini 0,581. Sedangkan untuk hipotesis kedua 0,000 kurang dari 0,05 artinya dia didukung. Ini udah ada penjelasannya di sini. Sudah selesai gitu aja. Dan yang terakhir uji ini nih, uji koefisien determinasi atau uji R-square. Kita ambil data model summary ya, yang bagian tabel ini. Nah, pengujian R-square ini dilakukan dengan tujuan untuk mengukur seberapa baik kemampuan model penelitian dalam menjelaskan variabel dependen dengan melihat nilai adjust R-square. Nah, untuk ini, pada data ini, nilai R-square-nya itu sebesar 0,617 atau 61,7%. Artinya, sumbangan pengaruh variabel independen sebesar 61,7%, dan sisanya sebanyak 38,3% itu dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar variabel independen pada penelitian ini. Gitu. Jadi ini sisanya 38,3. Sisanya dari 61,7%. Gitu. Sudah, itu saja. Semoga membantu. Wassalamualaikum.